Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Roshida Nurul Anwar, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Islam. Saya dosen tetap pada program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Saya mengawali karir saya terhitung sejak tahun 2017 hingga saat ini. Keahlian saya di bidang agama Islam. Tridharma yang telah saya lakukan pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam pendidikan dan pengajaran, mata kuliah yang saya ampu adalah agama Islam. Adapun deskripsi pada mata kuliah agama Islam adalah, pada mata kuliah agama Islam ini adalah upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dari sumber utamanya secara tekstual dan kontekstual melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, latihan, dan pengalaman yang disampaikan secara dialogis, komprehensif, dan multi perspektif. Mata kuliah agama Islam diharapkan dapat menjadi sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan keilmuan dan profesinya serta memiliki kepribadian Islam. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah agama Islam mengenai 4 capaian pembelajaran. Keempat tersebut adalah pada sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Pada sikap dan tata nilai, yaitu diharapkan mahasiswa memiliki capaian pembelajaran bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius. Pada keterampilan umum, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran agama Islam meliputi mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara moderat dalam konteks keindonesiaan. Pada keterampilan khusus yaitu mengimplementasikan nilai-nilai secara moderat dalam konteks keindonesiaan. Sedangkan pada pengetahuan, menganalisis, menerapkan dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif terkait berbagai isu kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban dengan menggunakan wawasan keislamian yang rahmatan lil alamin. Adapun materi-materi pembelajaran yang disajikan dalam agama Islam pada satu semester adalah yang pertama, materi mengenai konsep ketuhanan dalam Islam. Yang kedua, konsep moderasi beragama. Yang ketiga, konsep Islam rahmatan lil alamin. Yang keempat, konsep hijrah, jihad, dan radikalisme. Yang kelima, konsep akhlak Islam dan peranannya dalam pengembangan budaya saintek dan etos kerja. Selanjutnya ada materi konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Ada materi konsep ekonomi dan filantropi Islam. Yang kedelapan, materi pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. Dan yang terakhir adalah materi peran masjid dalam peradaban Islam. Metode atau pendekatan pada mata kuliah agama Islam yang saya ampu yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaksi, dan Assessment. Dalam mata kuliah Delivery, saya menyajikan berbagai materi-materi dari berbagai sumber, yaitu dari buku, artikel jurnal,
dan kemudian saya tidak membatasi mahasiswa untuk mencari dari sumber lain yang masih relevan dengan mata kuliah agama Islam dan materi-materinya. Kemudian pada interaction, saya membebaskan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat-pendapat atau opini mahasiswa selama menempuh perkuliahan agama Islam. Kemudian assessment. Assessment adalah penilaian yang saya ambil dan yang saya laksanakan pada mahasiswa berupa nilai keaktifan dalam perkuliahan, kehadiran dalam perkuliahan, nilai diskusi, nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Dalam mata kuliah agama Islam ini, saya menggunakan berbagai moda pembelajaran, yaitu secara luring dan tatap muka, grup WhatsApp, Google Meet atau Zoom, serta e-learning Universitas PGRI Madiun. Berikut ini kami paparkan pengajaran pada mata kuliah agama Islam pada salah satu kelas yang saya ampu. Teman-teman sekalian, Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, sore hari ini kita ketemu begitu ya pada perkuliahan pendidikan agama Islam. Kebetulan pada sore hari ini adik-adik kita online begitu. Dan bagaimana kabarnya adik-adik semua? Di sini ada 6 partisipan. Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Baik adik-adik, kita buka perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik mahasiswa, Ibu mungkin sedikit memberikan kutipan ya, Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajah. Barang siapa yang dia beriman dan beramal soleh menuntut ilmu, maka baginya Allah akan memberikan derajat yang tinggi. Ya. Jadi Al-Mujadalah ayat 11. Iya, adik-adik, pada mata kuliah kita yang kemarin, ya, kegiatan perkuliahan kita kemarin, kita telah membahas mengenai moderasi beragama. Adik-adik masih ingat apa itu moderasi beragama? Apa itu moderasi beragama? Ya, boleh Mbak Gusvina. Seingat saya, moderasi beragama itu ikhtiar, kemudian proses untuk mendalami suatu ilmu agama, yaitu dengan cara pandang, kemudian sikap, dan dipraktekkan kehidupan sehari-hari dalam beragama, di dalam ilmu beragama. Ya, terima kasih Mbak Vina. Moderasi beragama itu cara pandang, tadi sudah disampaikan nih, cara pandang, cara sikap, dan cara praktek beragama. Yang mana orang-orang yang dia cara praktek, cara pandang, dan cara beragamanya itu di tengah-tengah, teman-teman. Artinya moderat itu tengah-tengah. Dia tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Allah mengatakan ya adik-adik dalam Al-Baqarah ayat 124 itu bahwa setiap manusia itu memiliki kiblatnya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Maka apabila ada orang yang pendapatnya berbeda dengan kita, ya cara beribadahnya, cara praktek beragamanya berbeda dengan kita, maka kita di tengah-tengah adik-adik, tidak merasa ekstrim, tidak merasa bahwa apa yang mereka praktekkan dalam beribadah, dalam beragamanya itu berbeda dengan kita ekstrim begitu. Contohnya bagaimana dalam surat Al-Baqarah 124 kan dijelaskan bahwa setiap umat memiliki kiblatnya masing-masing.
ya, maka fastabiqul khairat saja adik-adik ya, disuruh sama Allah tuh ya udah sama-sama berbuat baik aja meskipun kiblatnya beda. Ingat, minggu lalu sudah Ibu sampaikan, kiblat di sini bukan kiblat sholat ya, tapi keyakinan, pedoman. Contohnya apa? Contohnya adalah adik-adik di 6 orang di sini ya dengan Ibu. Ini adik-adik tentu ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ya tidak? Atau ada yang LDII, ya? Coba Ibu cung tangan, coba raise hand. Yang NU deh, coba raise hand, nggak usah malu-malu, kita kan mau lagi kuliah. Yang ngerasa kiblatnya NU, oke, Yusuf. Yang ngerasa, oke, Mbak Adelia. Yang ngerasa Muhammadiyah, coba raise hand kiblatnya. Oke, Mbak Anissa contohnya. Nah, jadi adik-adik, dari contoh saja ya, dari 3 orang di sini ya, 3 orang lagi yang dari sini nih di Zoom ini, di ruang Google Meet ini, ada 2 pandang kiblat nih, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Jadi cara beribadahnya tentu berbeda, NU dengan Muhammadiyah, ya enggak? Beda enggak cara pandangnya? Kenapa Mas Yusuf? Iya, benar berbeda. Beda. Coba berikan satu contoh Mas Yusuf, perbedaan NU dan Muhammadiyah yang mencolok. Iya Ibu, yang paling mencolok itu kalau sholat Jumat. Kalau di NU adzannya 2 kali, tapi kalau di Muhammadiyah cuma sekali aja. Itu ya contohnya ya, azan tuh. Kalau di NU itu tadi 2 kali, kalau di Muhammadiyah sekali azannya. Nah, itu kan beda. Ya enggak? Cara praktek beribadahnya beda. Nah, ini yang disebut dengan kiblat adik-adik. Kiblatnya itu bukan kiblat sholat ya, sekali lagi ya, tapi pandangannya yang dia menjadi rujukannya. Maka Allah mengatakan ya fastabiqul khairat. Ya sudah, berbuat baik aja, nggak usah. Kenapa? Karena kata Allah adik-adik nanti sama Allah akan dikumpulkan menjadi satu ya. Jadi mengumpulkan menjadi satu, tidak bukan yang NU mana, Muhammadiyah mana, mboten. Jadi ya Allah akan mengumpulkan jadi satu. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum ya. Yang baik di sisi Allah itu ya yang paling bertakwa, begitu ya. Kiblatnya apapun itu ya nggak masalah ya. Gitu. Ya, jadi ingat ya mata kuliah kita yang kemarin tentang moderasi beragama. Oke, Ibu akan mempresentasikan materi selanjutnya ya. Silakan adik-adik dengarkan, ini tentang Islam rahmatan lil alamin. Ya, baik, apakah terlihat share screen Ibu? Terlihat Ibu. Oke, baik. Islam rahmatan lil alamin ya. Islam rahmatan lil alamin. Oke. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi seluruh alam. Judulnya ya. Islam rahmatan lil alamin adalah adik-adik dalam surat Al-Anbiya dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad diutus itu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka adik-adik coba di salah satu untuk Ibu minta tolong, salah satu jelaskan ini apa. Dari pandangannya adik-adik saja, tidak perlu Ibu menyampaikan. Saling menghargai antar agama Ibu. Kenapa kok mengatakan seperti itu, menghargai? Gimana? Apa saling berjabat tangan. Berjabat tangan ya? Kok bisa antar agama? Kenapa? Yang satu muslim, yang satunya non muslim. Kok bisa mengatakan muslim dari mana? Cover mana? Kan identitas kita kan jilbab ya adik-adik ya. Jadi ini ada dari gambarnya ini dia pakai jilbab. Ini kan merupakan identitas muslimah ya. Muslimah seorang perempuan yang Islam itu kan dia identitasnya biasanya ini memakai jilbab. Ada dalam surat Al-Ahzab ayat 32 dan juga dalam surat An-Nur ayat 32 itu dijelaskan untuk menutup aurat begitu ya. Ya,
Dan ini ada, kalau kita lihat dari tampilannya, ini ibu-ibu ini adalah seorang biarawati dengan pakaiannya yang biarawati. Terus ada salib juga nih di kalungnya. Nah, jadi mereka itu berjabat tangan nih. Kira-kira ngapain sih berjabat tangan? Ini kayaknya mau nyebrang ya adik-adik ya. Nah, ini adalah menunjukkan ini loh, salah satu yang menunjukkan bahwa Islam itu ramah adik-adik. Ya, bergandengan tangan sama orang yang non-muslim. Baik, yang kedua, gambar yang kedua, boleh silakan ada yang menjawab. Ayo, minta tolong, ada yang menjawab. Kata Indonesia. Terus, tentang Indonesia saja kah? Sama gambar orang yang memiliki beda agama. Beda-beda agama. Ya. Iya. Oke, makasih Mbak Nur Inayah. Jadi adik-adik kalau dilihat dari gambar ini kan Indonesia ya. Bukan, ini Indonesia. Kalau peta tuh ya semua negara di sini ya. Ini Indonesia, tapi benar nggak apa-apa peta Indonesia. Terus ini loh ada bendera Indonesia nih loh. Ini ya ada Bhinneka Tunggal Ika nih, Pancasila, burung Garuda. Nah, ini loh Islam rahmatan lil alamin tuh seperti ini. Kita ini bergandengan tangan bareng-bareng sama-sama dalam satu negara ya adik-adik ya. Jadi Islam itu rahmat bagi semuanya, memberikan kedamaian, memberikan keramahan, memberikan ketenangan begitu ya, tidak untuk membuat gaduh begitu. Ini cermin daripada Islam rahmatan lil alamin. Adik-adik, selanjutnya al-muslimu man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadih. Muslim harus menyelamatkan. Adik-adik, Nabi Muhammad itu bukan hanya membawa rahmat ya. Ini ada dari Quraisy Shihab, tapi juga Nabi Muhammad itu merupakan sosok menjadi rahmat. Sehingga kemanapun, dimanapun, dan apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad adalah rahmat. Selanjutnya, aku diutus bukanlah sebagai pelaknat atau tukang kutuk, tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat. Ini Nabi Muhammad ya. Lam ub'as la'a dan innama bu'istu rahmatan. Aku diutus bukanlah sebagai pelaknat, tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat. Kemudian adik-adik, alam berarti alamin ya, berarti makhluk Allah yang hidup, manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu semua memperoleh rahmat dari Allah dengan kehadiran Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam. Selanjutnya adik-adik, Islam itu rahmatan lil alamin dalam hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, seorang laki-laki membaringkan seekor kambing sementara dia sedang mengasah parangnya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Asahlah parangmu sebelum engkau baringkan kambing itu. Ya, Masya Allah sekali ya. Di sini dijelaskan bahwa kita nggak boleh nih zolim sama seorang kambing saja, tidak boleh. Ya, ini kambingnya sudah dibaringkan, tapi dia lagi mengasah parangnya. Ini tanda bahwa Islam itu penuh dengan kecintaan ya adik-adik ya. Kecintaan dan juga kedamaian, membawa kedamaian. Kemanusiaan itu mendahului sikap religius, ya. Rahmat Allah, kata ba'ala nafsihi rahmah, ya, rahmat Allah. Dan juga ini ada ibu mengambil dari Habib Ali Al-Zufri bahwa kemanusiaan itu mendahului sikap religius. Adik-adik, kemanusiaan mendahului sikap religius ini menunjukkan bahwa kita hati nurani dulu nih yang dipakai begitu ya. Jadi misalkan ada yang kurang mampu nih misalkan ya, dia bukan dari Islam nih, maka belas kasihanilah dulu apapun itu meskipun bedanya agamanya beda. Nah, maka dalam surat Al-Furqan dijelaskan juga, dan adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salah. Adik-adik tentu pernah mendengar kisah ketika Nabi Muhammad SAW itu pernah dihina ya, dicaci maki sama orang yang buta ya. Pernah dengar tidak? Terus orang yang buta itu sama sudah tua itu ya, itu sama Nabi Muhammad itu diberikan makan ya, tidak pernah telat. Tahu kisah ini? Ya, dia menghina ketika Nabi Muhammad memberikan makan ya sesuap demi sesuap pada si laki-laki yang itu ya, yang tua itu. Dia sambil
sambil menghina Nabi Muhammad begitu ya. Dia nggak tahu ya kalau yang ininya yang memberikan dia makan tuh Nabi Muhammad, dia tidak tahu gitu. Ya, pernah dengar kisah ini adik-adik? Ya, sudah pernah, Bu. Selanjutnya adik-adik, sebarkanlah salam dengan hadis riwayat Muslim bahwa kalian tidak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman secara sempurna kecuali jika kalian saling mencintai. Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam antara kalian, ya. Salam itu ya assalamualaikum, ya, senyum, salam, ya, disapa, saling menyayangi begitu. Salam terutama assalamualaikum, ya. Dimanapun, kapanpun ketika bertemu dengan orang maka ucapkan salam begitu. Selanjutnya adik-adik, Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa kalau dia bukan saudara Anda seagama, maka dia adalah saudara Anda sekemanusiaan. Ya, jadi Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang rahmat bagi semuanya, tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk semua makhluk yang ada di muka bumi. Bagaimana cara mewujudkan Islam rahmatan alamin di dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah? Iya. Monggo dijawab adik-adik. Satu persatu ibu tanya, bagaimana cara mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di dalam keluarga, atau di masyarakat, atau di sekolah, atau perguruan tinggi? Contohnya adik-adik mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Boleh Mbak Adelia tadi, Raisen sepertinya? Mohon izin menjawab Ibu. Ya. Apa itu? Bersopan santun kepada orang yang lebih tua. Sopan santun kepada yang lebih tua. Iya. Itu di mana? Di mana? Di keluarga atau di mana biasanya? Coba. Di keluarga. Ya. Coba. Oh ya, boleh Mbak Vina. Silakan Mbak Vina coba Islam rahmatan lil alamin di mana nih? Silakan coba ditunjukkan cara mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Contohnya di dalam pekerjaan yaitu senior atau contohnya HRD sebagai pengampu belajar bagi senior. Kemudian untuk guru sebagai sumber belajar siswa untuk belajar dan memahami bagaimana cara dalam belajar. Cukup Ibu dari saya. Jadi HRD-nya ya membantu ya untuk belajar, begitu ya Mbak Vina ya? Ya, Iya. betul Bu. Ini salah satu bentuk dari rasa saling membantu. Ya Islam seperti itu ya, Islam rahmatan lil alamin itu membantu juniornya belajar ya, membantu untuk mengembangkan kompetensi juniornya begitu ya, HRD bawahannya begitu. Jadi itulah salah satu bentuk daripada kasih sayang kita sebagai umat muslim begitu ya, bagaimana kita menunjukkan kepada semuanya, tidak hanya muslim ke muslim tapi muslim ke semuanya, bahwa ini loh Islam itu rahmat bagi semuanya. Salah satunya dengan cara mengajari ya, memberitahu ilmunya begitu. Ya, terima kasih Mbak Vina, Mbak Adelia. Satu lagi dong, dipersilakan bagaimana cara mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, bentuk Islam rahmatan lil alamin di dalam masyarakat coba. Tadi di keluarga sudah, kemudian di ruang kerja juga sudah, coba di masyarakat. Ketua RT memberikan contoh yang baik kepada rukun warganya. Kemudian sebagai kepala desa memberikan arahan dan peraturan yang baik untuk masyarakat yang lebih maju dan memberikan petunjuk serta aturan baru di desanya Ibu. Iya, iya Pak RT ya Mbak Vina ya, Pak RT ya. Memberikan apa tadi itu peraturan ya yang baik begitu ya, memberitahu yang baik begitu. Nah, iya ini bagus nih, ini merupakan contoh pemimpin ya adik-adik ya. Pak RT itu kan pemimpin ya, pemimpin dalam masyarakat, dia memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya. Baik adik-adik sekalian, ada yang mau bertanya? Silahkan sebelum kita sudahi perkuliahan kita. Boleh diskusi, silahkan. Bertanya atau mengkonfirmasi atau menanggapi, dipersilakan. Oke.
Ya, baik kalau tidak ada kita sudahi kalau begitu perkuliahan kita. Namun sebelum disudahi, Ibu akan memberikan instruksi untuk perkuliahan yang akan datang ya di minggu ke depan. Adik-adik, baik tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan menjelaskan untuk perkuliahan kita minggu depan. Minggu depan itu materi kita mengenai materi tentang jihad, hijrah, dan radikalisme ya. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, adik-adik Ibu minta untuk membaca materi yang telah Ibu siapkan di Elma. Untuk minggu depan adik-adik kita akan observasi juga mengenai moderasi beragama. Adik-adik mungkin sudah pernah Ibu sampaikan pada minggu lalu tentang observasi ya. Jadi observasi moderasi beragama. Silakan adik-adik observasi secara individu. Karena kan di sini kelas kerja ya, jadi tidak jarang bareng-bareng begitu. Jadi silakan adik-adik observasi sendiri, individu saja, hal-hal yang berkaitan dengan Islam moderat di lingkungan terdekat adik-adik. Boleh memilih keluarga, boleh memilih masyarakat, boleh memilih lingkungan kerja ya. Ya, silakan diobservasi. Nah, untuk instruksinya akan Ibu beri di Elma begitu ya, di e-learning Unipma. Instruksi untuk melakukan observasi. Begitu. Nanti apabila ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup WA. Baik. Ada pertanyaan terkait dengan tugas untuk minggu depan? Izin Ibu bertanya, untuk tugas itu, tugasnya untuk minggu depan dan dikumpulkan minggu depan ya Ibu? Iya, dikumpulkannya minggu depan. Nanti Ibu deadline-nya kalaupun terlambat Ibu berikan tenggang waktu ya berapa hari gitu ya, sehari 2 hari. Nanti lebih lanjut kita di WA saja lebih lanjut. Iya Ibu, terima kasih. Baik adik-adik, kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan perkuliahannya. Semoga adik-adik sehat selalu, dimudahkan urusannya dan diperlancar apa yang dilakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap semangat adik-adik. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.